Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yumbasul mayitu li arba'in. Li arba'in hisolin wa tusqatu tanwina in adoftahu. Asalnya kan di arba'in, karena arba'un itu dimudhofkan kepada hisolun, maka tanwin yang ada di arba'in itu harus dihilangkan di arba'i hisolin, tidak dibaca di arba'in hisolin. Sementara untuk mudhof ilaihnya itu selamanya harus majrur. Asal hisolun karena mudhof ilaih, maka dibacanya hisolin. Li arba'i hisolin yumbasu. Nah itu ambasa yumbisu asalnya. Kemudian dimabnikan majhul karena fi'il mudhari hukumnya menjadikan mabni majhul itu dumma awwaluhu wa futihama qabla akhirih. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau ya ambasa yumbisu itu ngebongkar, yumbasu jadi dibongkar itu. Nah al-mayitu naibul fa'il, itu hakim maqamal fa'ilil ladzi hudif, yang tadinya maf'ul karena menempati tempatnya fa'il maka harus dirofakkan. Nah, kan di dalam kalimat pasif yang menjadi pokok kalimat itu kan penderita. Kalau di dalam kalimat aktif yang menjadi pokok kalimat itu kan pelaku. Nah, Muhammad membaca Al-Quran, pokok kalimatnya adalah Muhammad. Ini dalam kalimat aktif. Nah, sementara kalau misalkan dijadikan kalimat pasif, maka yang menjadi pokok kalimat itu adalah penderita, objeknya. Al-Quran dibaca Muhammad. Begitu juga dalam istilah bahasa Arab, hanya dari mabni ma'lum ke mabni majhul. Yang tadinya ambasa yumbisu menjadi yumbasu. Nah, dari mana diketahuinya? Ya kalimat berikutnya, siyaqul kalam, lihat keadaannya, lihat situasinya. Itu situasi bahasa atau kalimat itu apa? Yumbasu den bongkar opo al mayitu mayit li arba'i hisolin krono papat piro-piro perkoro. Artinya jenazah yang sudah dikubur itu makruh bahkan haram untuk dibongkar kembali. Nah kemudian kalaupun hukumnya ngebongkar itu bisa makruh, bahkan bisa jadi wajib. Ini tentang pembongkaran yang hukumnya adalah wajib. Yumbasu den bongkar opo al mayitu mayit li arba'in hisolin karono 4 perkoro, karono 4 pira-pira perkoro. Ada 4 hal yang merubah hukum haram kepada hukum wajib. Ada yang kan namanya hukum itu gak kaku, gak kaku, bisa berubah tergantung keadaan. Namanya darurat. Dalam qawaidul fiqhiyah itu kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang mahdur, artinya yang dilarang. Makan bangkai haram kalau nggak ada ilah, tapi kalau karena faktor kebutuhan atau karena ada sebab yang mewajibkan, contohnya karena nggak ada obat lagi atau susah dicarinya, kalaupun ada susah kejangkau, sementara diprediksi kalau nggak makan obat yang namanya bangkai ini tewas misalkan, maka makan bangkai pun menjadi wajib, boleh bahkan wajib. Itu asalkan jangan sampai beralasan kenapa si fulan atau si cewek itu ngejablay, wah ad-daruratu tubihul mahdurat, karena terpaksa apa, gak ada yang dimakan kecuali ngejablay, maka ngejablay. Tidak,
nanti jangan-jangan wah darurat. Wah, Pak Ustaz darurat. Kenapa ngejawab darurat? Di mana letak daruratnya? Karena nggak ada lagi yang bisa dimakan, batu bisa dimakan gitu. Sebab apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah tidak akan mentelantarkan makhluk di bumi ini sampai dabbah manapun, kan Allah yang contoh. Contoh begini, kecoa. Pernah ada yang mempanen kecoa gede-gede di toilet, di apa, cecah, nggak pernah dapat subsidi. Nah, yang lebih ini lagi ada tuh angkabut. Itu kan memenjarakan diri. Laba-laba bikin sarang. Setelah jadi, ya kan gini, itu kan ngejerat diri. Kalau logika kita bunuh diri kan, tapi hidup, lapar, ada capung lewat, terekam, nyamuk lewat, makan, telan, kenyang. Nah ini menunjukkan bahwa Allah lah yang punya urusan dengan rezeki makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Maka kenapa si KB itu diharamkan? Dalam Al-Quran, wala taqtulu amwalakum khasyata imlaq. Janganlah kau bunuh anak-anakmu itu karena takut sengsara. Artinya apa? Membunuh anak sebelum ini kan itu sama dengan membunuh. Nah, nunafsukukum wa iyyahum, karena kata Allah, sayalah yang memberikan rezeki kalian, jaga mereka anak-anakmu. Nah, yang dianjurkan di dalam Al-Quran itu adalah waliyahsal ladzina law taraku. Itu ayat kami. Apa? Hanya mengatur, merencanakan 2 tahun. Nah, itu namanya kabul apa pengaturan lah. Nah, yumbasul mayitu li arba'i solin. Membongkar mayit itu jadi wajib karena 4 hal. Yang tadi kan haram tuh, tapi ini jadi wajib apabila karena ada 4 hal. Yang pertama lil musli, karena ngedusi. Lanjutkan obat sakit perut. Iya, obat sakit perut.
ikut ngaji aja ya. Lil guslih yang pertama dilusi karena ngetusi ide lam yataghayyar lamun ora obah wali taujihihi ilal kiblati lan krono madhepaken mayit ilal kiblati marang kiblat. Walil malik lan krono arto ida dufina lamun den pendem ma'ahu sertani mayit. Walil mar'ati lan krana wong wadon ida dufina lamun den pendem geninuha opo bayini wong wadon ma'aha serta mimar'a wa amkanat lan kongangaken opo hayatuhu uripi janin. Jadi membongkar kuburan itu haram kecuali ada 4 hal yang mewajibkan kuburan dibongkar kembali. Apa saja yang mewajibkan kuburan harus dibongkar kembali? Yang pertama lil ghuslih, karena memandikan. Artinya ada di antara kita kok memandinya gak beres, atau misalkan kurang lupa gak diniatin, atau belum dimandiin, atau karena misalkan meninggalnya di rumah sakit. Nah, keluarga minta kain kafan, karena pakaiannya itu udah bulukan atau gak layak di ini, terus pulangnya itu gak diantar, dibawa sendiri. Kan gak layak tuh dibawa, sementara dibawa mobil pribadi, yang kelihatan kan kain, baju. Nah, itu bagaimana lebih pantas staf IPJ punya inisiatif ngambil pakaian putih, dibungkuslah, diikat rapi. Nah, di situ nyampe ke rumah kata tetangga, wah ini udah diikat, udah kebungkus, kira ini langsung disolatin. Nah, disolatin langsung dibawa ke kuburan. Nah, setelah dikubur kok ada di antara temen kenal, wah ini keluarga saudara atau apa, akhirnya datanglah. Nah, nyampe di tempat di TKP itu temen yang dari IPJ datang nanya, yang memandiin siapa, sini aminnya? Enggak bang, kan dari sana udah, waduh itu belum dimandiin kan gitu. Nah, wah karena belum dimandiin maka di situ wajib untuk ngebongkar tuh.
kata tetangga, kata keluarga udah dimandiin aja kelihatan ini tuh. Nah itu bisa, bahkan harus dibongkar tuh. Kemudian yang kedua, harus dibongkar kembali kuburan itu adalah litaujihihi ilal kiblati. Karena menghadapkan jenazah di liang lahat itu ke kuburan. Habis kibulin aja. Waduh. Usah dulu deh. Diketawa gitu Oma. Antuk pagi. Tuh. Nah, contohnya kasusnya apa? Kasusnya begini. Jenazah udah nyampe di kuburan. Yang bawa itu mungkin karena tenaganya kuat-kuat, fisiknya kuat-kuat tenaganya. Nah, sementara Aminnya tadi lelet. Atau karena banyak order, banyak yang meninggal, dan ini yang itu gak sabaran dikubur aja. Yang anggapannya yang penting mah masuk ke dalam kubur gak ke ini. Nah habis itu kok selesai bongkar selamatan. Bagaimana tadi yang ini kata Pak Aminnya, beres Pak Amin. Terus beres gimana? Bagaimana naruh jenazahnya? Ya di dalam kuburan. Terus dikasih papan. Enggak, maksudnya jenazah peletakannya ya biasa kayak orang tidur misalkan. Enggak ada kuburan. Enggak, waduh itu harus dibongkar. Itu soalnya apa? Soalnya wajib menghadapkan muka wajah jenazah itu di liang lahat ke kiblat. Pipi harus nyentuh tanah. Kok enggak seperti itu, kirain namanya ini udah tidur aja kayak orang tidur itu. Terletak nggak boleh. Bongkar tuh faktor kedua yang mewajibkan jenazah harus dibongkar. Nah tuh, kalau nggak gitu nggak boleh dibongkar. Terus yang ketiga, kuburan tadi harus dibongkar. Harus dibongkar apabila walil mali idadu fina ma'ahu. Apabila sebelum dikubur perempuan meninggal, misalkan anting-anting atau emas, kok lupa gak dicopot, atau karena gak tahu, atau karena kesayangan, enggak, ini kesayangan dia waktu hidupnya dipakein aja, atau gak kepikiran misalkan, maka di situ harus dibongkar lagi untuk mencopot emas. bahkan misalkan pakai gigi kan bunyi itu harus dibuka dulu itu. Gigi mas? Iya, gigi mas harus dibuka dulu itu. Nah kuburan harus dibongkar. Pertama karena gak beres memandiin atau lupa. Yang kedua karena posisinya gak madep kiblat. Yang ketiga karena ke bawah harta benda, emas dan lain sebagainya. Lalu yang keempat harus dibongkar adalah ketika perempuan yang hamil. Kemarin kan kasusnya udah ketahuan nih, menghadap kemana-mananya kemarin. Ini kasus perempuan hamil meninggal. Nah ini perempuan hamil dikubur. Kalau prediksinya ini bayi masih bisa diharapkan hidupnya atau masih hidup, maka harus dibongkar. Tapi kalau diperkirakan gak hidup, gak harus dibongkar. Ini perempuan hamil dikubur, maka kuburan harus dibongkar. Kalau janin tadi diperkirakan ini bisa hidup. Soalnya kasus itu pernah terjadi di Malang. Mungkin pernah cerita saya ketika perempuan hamil meninggal dikubur, setelah 40 hari itu dibongkar kuburan dan ternyata lahir di kuburan.
entah nyampe berapa hari udah. Nah itu niteknya ke jari-jari ibu mamanya, dan itu hidup nyampe gede. Berarti ada dengar suara? Enggak diperkirakan, ini kan diperkirakan berdasarkan ini diperkirakan. Tuh. Namanya wa amkanat, memungkinkan untuk hidup gitu kan. Ternyata emang cuma gitu. Pada umur sebelum sunat galak ngegigitan, gigit apa ya digigit, tapi setelah sunat normal. Itu kejadian di Malang ada satu kampung, satu kelurahan lain kampung, satu desa. Lagi. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya.